Di daerah seperti Pulau Jawa, permainan ini disebut engklek atau engklek. Dinamakan demikian, karena dalam permainan ini setiap pemain harus melakukan engklek atau berjingkat dengan satu kaki, untuk melewati 7 bagian rumah, dan mencapai puncaknya pada tangga ke-8 dengan bentuk lingkaran gunung. Walaupun, permainan ini telah berkembang dengan berbagai macam bentuk dan tingkatan, tapi esensinya tetap sama. Namun apakah Anda tahu, engklek sebenarnya berasal dari pemujaan setan di peradaban kuno, lalu berkembang di Eropa Barat dengan istilah Sunda Manda atau Zondag Mandaak? Sebuah permainan anak seperti Sundamanda ini, datang ke Jerman dan Inggris melalui bala tentara Romawi. Dalam permainan ini, seorang anak melompat melewati gambar seperti tangga di atas tanah, dan tangga terakhir di kotak ke-8 disebut surga atau neraka. Annemarie Schimmel, pengkaji peradaban kuno dalam buku terkenalnya Mysteries of Numbers, memaparkan lebih jauh bagaimana sejarah permainan anak ini. Ia menyatakan, Sundamanda kental dengan unsur paganis dan mistik, yang lahir dari peradaban Babilonia kuno. Ketika Dewi Ishtar mengunjungi bumi, Ishtar diharuskan menanggalkan sepotong pakaiannya di tiap pintu berjumlah 7 yang dilaluinya. Dalam misteri-misteri Mitras, orang-orang yang benar-benar ahli akhirnya mencapai pintu ke-8 yang merupakan pintu cahaya. Di sini mereka harus telanjang, menanggalkan seluruh sifat materi, dan siap kembali ke dunia spiritual. 7 tingkat ini pula, yang menjadi inisiasi dasar konsep Kristen tentang 7 tempat penyucian. Padahal, konsep ini sejatinya berasal dari pemujaan kepercayaan Mitras, dan ide-ide kuno tentang pendakian manusia menuju langit-langit berbintang. Lalu, siapakah Dewi Ishtar? Ishtar dalam konteks Babilonia kuno, adalah dewi kesuburan, cinta, perang, dan hubungan seksual. Dalam susunan masyarakat Dewa Babilonia, ia adalah dewi perwujudan planet Venus. Penyembahan kepada Dewi Ishtar, erat kaitannya dengan kesuburan. Selain kesuburan dalam konteks seksual, juga kesuburan dalam konteks bercocok tanam. Ketika lamanya siang dan malam dalam satu hari mulai sama, penduduk Mesopotamia memahami bahwa ini adalah tanda berakhirnya musim dingin dan awal musim panas. Musim ini disebut dengan musim semi. Ini merupakan tanda dimulainya waktu untuk bertani. Suatu tradisi dalam masyarakat paganisme di daerah Mesopotamia, adalah menyembah menghadap ke timur, tempat matahari terbit, untuk penyembahan kepada dewa matahari, yaitu Baal. Dan juga menyembah kepada Ishtar untuk kesuburan tanah, dan juga untuk kesuburan dalam praktek-praktek seksual. Penyembahan kepada Ishtar ini, juga erat kaitannya dengan orgi. Bagi peradaban kuno, bumi digambarkan betina, sedangkan matahari adalah pejantannya. Sedangkan Ishtar adalah perlambang Dewi Bumi yang tertinggi kedudukannya. Di seluruh Asia Barat, Bunda yang Agung dipuja dengan berbagai nama. Bahkan ketika bangsa Yunani menduduki Asia Kecil, ada suatu ciri kuil tertentu untuk memuliakannya. Begitulah Ishtar, di Mesopotamia disembah selama lebih dari 3.500 tahun dalam berbagai perannya. Sebagai Dewi Cinta, Ishtar tak hanya dihubungkan dengan cinta romantis, tetapi juga cinta keluarga, cinta antar masyarakat, dan cinta seksual. Sementara di medan perang, Ishtar adalah Dewi Cinta yang menakutkan. Pemujanya percaya, kalau sang Dewi memiliki kekuatan untuk menentukan nasib, dan memastikan kemenangan dalam peperangan. Berkali-kali, teks yang tertulis menekankan kehausan darahnya, kecintaannya pada perang, dan pembantaian. Kisah-kisah tentangnya berbunyi, pertempuran adalah pesta untuknya, dia mencuci alat, dengan darah pertempuran, dia membuka pintu pertempuran, dan lain sebagainya. Bertrand Russell, dalam bukunya Sejarah Filsafat Barat, menyatakan bahwa model dewi kesuburan seperti Ishtar, menyebar hampir di seluruh peradaban. Jika kita membaca sejarah agama kuno, inilah sebenarnya asal mula suatu dewi bangsa Efesus, yang biasa disebut Diana. Kita juga mengenal Dewi Anat di Kanaan, lalu ada Isis di Mesir, Inanna di Sumeria kuno, Aphrodite di belahan Yunani, Devaki di India, Fortuna di Romawi, atau Xingmu di Cina. Dari sini, kemudian mereka melakukan berbagai ritus-ritus penyembahan, termasuk Sundamanda yang masuk ke Indonesia, dan dimainkan oleh anak-anak kita dengan istilah engklek.